Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Catimah Putri dalam kelas mengelola sosial media bagi sosial media strategis. Tak terasa kita sudah berada di sesi akhir pelatihan kita pada kali ini ya teman-teman semuanya. Dan tadi kita sudah belajar secara praktik ya, secara langsung nih melalui video tutorial dari saya terkait dengan bagaimana sih tips menulis skrip VO, dan tadi kita juga belajar nih bagaimana tag suara yang baik dan benar dari skrip VO yang telah kita buat. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tambahan ya mengenai sikap baik bagi seorang tenaga sosial media strategis. Namun sebelum itu saya ada satu pertanyaan untuk teman-teman semuanya yang sudah saya tulis di layar ya teman-teman semuanya. Pertanyaannya adalah, lebih baik mengejar FYP atau personal branding sih gitu ya. Nah, FYP ini adalah viralnya konten kita atau munculnya video kita di beranda orang lain. Sedangkan personal branding ini adalah citra atau persepsi orang lain terhadap konten atau perusahaan kita. Itu adalah personal branding. Nah, sebaiknya kita sebagai seorang sosial media strategis lebih baik mengejar FYP atau viralnya konten atau citra yang baik nih teman-teman semuanya di sosial media. Nah, jawabannya adalah sudah saya tulis ya teman-teman semuanya di layar monitor dari teman-teman. Jadi pada dasarnya FYP dan personal branding ini adalah sesuatu yang penting gitu ya, sesuatu yang harus dicapai juga gitu. Namun pada dasarnya FYP ini hanya sebuah interaksi sementara, yaitu hanya banyaknya like, komen, share, dan hanya bersifat sementara. Sedangkan personal branding dia lebih berfokus pada skill, kebutuhan, dan kepercayaan. Jadi di sini peran sosial media strategis bukan hanya memikirkan bagaimana sih membuat konten yang viral dengan jutaan like, views, komen gitu ya. Jangan hanya sekedar memikirkan itu teman-teman. Tapi silahkan bisa difikirkan bagaimana kita bisa membangun cerita, kemudian membantu orang, dan bernilai jual. Karena ketiga hal ini akan menjadikan sebuah kebutuhan yang diinginkan dari setiap orang gitu. Jadi kita bisa menyelesaikan kebutuhan gitu. Kita bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, istilahnya seperti itu ya teman-teman, di tengah permasalahan yang ada. Jadi kita akan dicari oleh orang-orang seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini pentingnya kita untuk membangun yang namanya personal branding yang baik di sosial media. Oke teman-teman, itu tadi adalah penjelasan terkait dengan personal branding di dalam sosial media. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan sikap yang baik bagi seorang sosial media strategis. Dan di sini sudah muncul di layar monitor dari teman-teman semuanya ya. Di sini ada 5 sikap baik bagi seorang sosial media strategis. Yang pertama adalah sikap analisis yang kuat ya teman-teman semuanya. Jadi memang salah satu tugas utama ya dari sosial media strategis ini adalah menganalisis nih kinerja konten yang sudah kita posting. Di materi hari ketiga ya teman-teman, kita sudah belajar banyak banget nih bagaimana menganalisis sosial media, kemudian menganalisis konten baik melalui postingan per feed, baik melalui postingan story dari aplikasi Instagram, TikTok, dan Facebook. Kita sudah menganalisisnya. Nah, di sini sikap yang baik yang harus dilakukan oleh seorang sosial media strategis adalah skill analisis yang kuat nih, menganalisis suatu data yang ada di akun Instagram sosial media kita. Kemudian yang kedua teman-teman semuanya, sikap yang baik yang kedua adalah problem solver. Kita bisa menyelesaikan sebuah permasalahan gitu ya teman-teman. Misal nih, ketika data yang kita peroleh engagementnya itu konten kita menurun nih setiap bulannya. Nah, kita sebagai seorang sosial media strategis harus bisa menyelesaikan permasalahan tersebut ya teman-teman semuanya. Kita harus bisa menengahi ibaratnya. Bagaimana agar konten kita ini semakin tinggi gitu ya, engagementnya tentunya, bukan semakin rendah. Maka kita harus menyelesaikan tersebut
gitu ya, sebagai seorang problem solver gitu ya. Kemudian teman-teman semuanya, sikap baik yang ketiga yaitu skill komunikasi yang baik. Perlu kita ketahui memang seorang sosial media strategis itu harus bisa berkomunikasi dengan divisi lain gitu ya, bukan hanya dalam lingkup divisi sosial media saja ya, tapi juga divisi-divisi lain, mungkin keuangan apabila kita merencanakan budget paid promo, iklan, ataupun kita juga berkomunikasi dengan atasan kita terkait dengan hasil report atau laporan bulanan dari kinerja konten kita, ataupun kita juga berkomunikasi nih dengan divisi-divisi lain yang ada di dalam perusahaan. Terkhusus kita harus bisa berkomunikasi dengan divisi intern kita terlebih dahulu ya teman-teman semuanya, seperti content creator dan social media spesialis seperti itu. Jadi skill komunikasi ini adalah skill yang sangat penting ya, skill yang utama yang harus teman-teman kuasai nih bagi seorang sosial media strategis. Bukan hanya di bidang sosial media strategis ya teman-teman, tapi juga di bidang pekerjaan lain, skill komunikasi ini adalah skill yang sangat penting untuk dikuasai. Kemudian teman-teman, sikap baik yang selanjutnya adalah keahlian dalam menggunakan sosial media. Perlu kita ketahui memang sosial media strategis ini memegang banyak sekali akun sosial media ya. Bukan hanya terpaku pada Instagram, TikTok, dan Facebook, tapi juga masih banyak lagi nih teman-teman semuanya. Jadi silahkan nih bagi teman-teman semuanya untuk bisa menggali nih keahlian yang ada gitu. Bagaimana penanganan dari setiap sosial media itu juga kita harus pelajari seperti itu. Kemudian teman-teman semuanya, yang terakhir di sini adalah sikap baik yang nomor 5 ya, yaitu tekun dan konsisten. Jadi untuk teman-teman semuanya memang sosial media strategi ini bukan pekerjaan yang pasti gitu ya. Tapi kita selalu belajar mengikuti perkembangan zaman, kita selalu mengikuti perkembangan teknologi dan update dari sosial media. Maka di sini kita harus tekun nih untuk terus belajar. Dan tentunya konsisten ya, jangan walaupun kita membuat konten, terus kok views-nya sedikit, like-nya dikit, terus besok jadi nggak mau bikin konten lagi, itu jangan ya teman-teman semuanya. Tapi kita harus konsisten. Dari yang awalnya sedikit, lama-lama jadi bukit gitu ya teman-teman. Kita harus konsisten untuk mencapai sebuah keberhasilan. Oke teman-teman, itu tadi adalah sikap baik bagi seorang sosial media strategis. Karena kita sudah berada di penghujung akhir sesi pelatihan, di sini seperti biasanya saya ada sedikit closing statement nih untuk teman-teman semuanya. Closing statementnya adalah kunci untuk membuat konten yang berdampak adalah mengidentifikasi target audiens kita. Jadi selain kita mengetahui dahulu nih target market kita juga harus mengetahui tujuan pembuatan konten kita, dan yang terakhir kita harus melakukan analisis dari setiap konten yang ada di sosial media kita. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Dan di sini teman-teman, closing statement dari saya yang paling saya tekankan, dimohon teman-teman semuanya untuk bisa terus semangat, jangan lupa untuk konsisten, semangat, dan bahagia tentunya ya. Ketika kita bahagia melakukan suatu hal, pasti juga akan berdampak baik pada diri kita. Ketika kita bekerja dari hati, maka juga akan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Oke teman-teman semuanya, itu tadi adalah sedikit materi yang dapat saya berikan kepada teman-teman semuanya, sedikit closing statement yang dapat saya berikan untuk teman-teman semuanya. Karena kita sudah berada di akhir sesi pelatihan, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti video pembelajaran saya dari awal hingga akhir. Terima kasih atas semangatnya. Saya mengapresiasi penuh kepada semangat teman-teman semuanya. Saya juga mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah perbuatan selama membersamai teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Akhir kata dari saya, Putri Titian Aura Kasih, cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, sampai berjumpa lain waktu.